Ini ingat ini betul ini. Kalau dakwah ini gagal, akan terjadi 1 triliun kemaksiatan kepada masyarakat Islam. Sebabnya apa? Tidak satu hati. Nah, supaya satu hati itu bagaimana? Kalau semua tertib, buddha. Kalau semua memaafkan temannya, insya Allah kan? Semua tertib itu nggak ada. Karena apa? Ini kita ini manusia, yang dakwah bukan malaikat. Kalau malaikat itu semua tertib. Kalau manusia itu ya ada ya, nyakitin kita, gunjing kita, melecehkan kita, menganggap pengorbanan kita ini kecil. Kamu itu apa? Ngomong tok nggak ada korban. Nah, itu pengorbanan kita kalau sudah menghadapi orang-orang begitu itu bagaimana? Sabar, teman-teman. Supaya kita satu hati. Insya Allah, teman-teman, satu hati, kasih sayang, lihat kebaikan orang. Jangan sedikit pun melihat keburukan orang. Lihat kebaikannya aja. Kalau kita melihat kebaikannya, kita akhirnya bisa mencintainya, bisa ikram kepadanya, akhirnya satu hati. Kalau kita melihat kelemahannya, kita sumpah. Ini karkon 4 bulan, tetapi saya lihat setiap dengar bayan mesti tidur, sumpah melihat dok. Nah ini kan kalau kita melihat, padahal ini dia sudah korban, sudah Masya Allah orang lama, tapi kita lihat keburukannya ngantuan, akhirnya kita ini sumpah melihat dia itu. Iya nggak semalekan? Kalau kita lihat kebaikannya, Masya Allah, ini mungkin ngantuknya ini ketemu Nabi nih. Kayak ngantuknya para sahabat Sayyidina Anas bin Malik, saya tidak pernah tidur kecuali mesti jumpa Nabi. Itu mungkin ngantuknya kayak begitu mungkin. Kita husnudzon aja semalekan. Orang itu kalau husnudzon nanti akhirnya yang jelek jadi baik. Ada orang membawa apa itu botol arak pada zaman sahabat ini, itu dia ini pasukannya Sayyidina Khalid bin Walid, maka disembunyikan begini. Sayyidina Khalid tanya, apa yang kamu bawa itu? Cokak, katanya dia nipu. Maka Sayyidina Khalid tidak menggeledah, tidak, langsung dia doa, ya Allah jadikan cokak ya Allah. Nah kita aja. Akhirnya dia ke teman-temannya yang suka minum arak itu, dibuka, loh kok cokak. Maka teman-temannya pada, ini kamu suruh cari arak kok cokak yang membawa. Kena doanya Khalid. Ya coba teman-teman. Jadi orang itu kalau nggak mau lihat keburukan, akhirnya keburukan itu hilang betul. Tapi kalau kita melihat keburukan, maka keburukan yang tidak ada pun tahu-tahu jadi ada. Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya punya teman-teman tuh asalnya bersih, tapi ketika dia mencari keburukan orang, tahu-tahu dia jadi jelek. Jadi orang itu kalau ingin jelek, cari keburukan orang, nanti kan banyak jeleknya ya. Karena dia mencari sampah, ya dapat sampah kan. Tapi kalau orang itu ingin baik, lihat keburukan orang, lihat keburukan, lihat kebaikan orang, lama-lama dapat kebaikan banyak dia, akhirnya dia meningkat. Insya Allah malaikat. Nah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Memang dakwah ini asasnya itu sayang malaikat. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Baginda Nabi diutus oleh Allah, tugasnya satu saja, menyayangi umat. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Maka kita ini harus punya sikap sayang, perkataan kita, perbuatan kita kepada siapa, bagaimana dia ini paham, oh dia ini sayang sama saya. Nah gitu. Seorang sahabat mengatakan, seluruh sahabat itu yang lama yang baru merasa orang yang paling disayang sama Rasulullah. Nah, ini kita penting belajar ini mereka. Bagaimana teman kita ini merasa kita sayang itu loh, termasuk istri kita, termasuk anak kita.
Jangan kita ini bersikap yang tidak baik sama istri kita sehingga istri kita ini ragu, sekarang setelah dakwah ini kok tidak sayang lagi sama saya. Mungkin dia keluar-keluar itu cari lagi mungkin. Nah, udah, kalau sudah begitu istri kita nggak percaya sama kita, kita target, lah itu sih memang ada maunya dia itu. Nah, ada nggak percaya. Nah, maka bagaimana kita tunjukkan kita ini sayang banget sama istri kita, sama anak kita. Rasulullah SAW menggendong cucunya Hasan Husain. Ini adalah yang saya sayangi di dunia ini, Hasan Husain ini. Siapa yang menyayangi semoga disayangi oleh Allah, kata Nabi. Begitu Nabi sayang sama cucunya, sayang sama istrinya, sayang sama sahabat-sahabatnya. Saking sayangnya itu semua sahabat merasa dia orang yang paling disayangi sama Rasulullah. Ini penting mulai kan. Ini kalau kita tidak ada suasana kasih sayang ini nggak akan bisa takaza. Bagaimana kita bentuk jamaah? Bagaimana kita akan mengumpulkan orang? Kita ini punya apa? Jadi kalau sudah sayang, orang itu ngumpul sendiri sama kan. Kalau sudah sayang ngumpul sendiri. Maka zaman Nabi, zaman sahabat itu nggak banyak mudzakarah tertib. Karena apa? Orang itu kasih sayangnya itu kuat sekali. Sehingga itu mudah, berangkat gitu aja. Lah kita ini tertib ini semuanya karena apa? Karena kita ini kasih sayangnya kurang. Kalau nggak diatur begitu tuh wabrakan satu sama lain nanti. Maka Subhanahu wa ta'ala munculkan kasih sayang nanti sedikit kita sudah paham. Orang itu kalau cinta Subhanahu kan dilirik kita sudah ngerti. Oh maksudnya begini, sudah ngerti. Tapi kalau orang itu marah, kamu targib juga nggak paham, dia malah marah lagi. Guru orang tua ini. Maka Subhanahu wa ta'ala tanamkan kasih sayang satu sama lain. Orang yang kasih sayang karena Allah akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Pada hari mahsyar ini diceritakan dalam kitab Al-Budur As-Safirah karya Imam Suyuti. Ada iklan. Silakan berdiri orang-orang yang kasih sayang karena Allah, hendaklah dia masuk surga tanpa hisab. Orang-orang pada berdiri, ternyata tidak banyak sebenarnya. Tidak banyak orang kasih sayang karena Allah, tidak banyak. Beberapa orang berdiri ke surga, dicegat sama malaikat. Kamu katanya orang yang kasih sayang karena Allah itu apa? Yang kamu kerjakan dulu di dunia apa? Kami saling duduk karena Allah, saling berziarah karena Allah, dan saling bantu-membantu karena Allah. Semoga termasuk kita semuanya. Duduk kumpul karena Allah, berziarah satu sama lain karena Allah, kemudian saling bantu-membantu karena Allah. Bukan hanya kepada orang-orang baru, orang-orang yang belum ke masjid, kepada semua orang, termasuk orang-orang lama. Insyaallah malaikat. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tiap hari di Mekah datang kepada Sayyidina Abu Bakar 2 kali, pagi dan sore. Coba semalekan, mestinya kan Sayyidina Abu Bakar yang datang pada Nabi itu semalekan. Tapi Nabi ngajari kita, orang tua malah datang kepada orang muda. Nabi datang kepada umat. Masya Allah, ini kalau orang-orang tua di mahala, di halakoh, di markas rajin datang pada orang-orang tua itu, sudahlah pasti nanti kerja meningkat insyaallah malaikat. Jangan kerja dijadikan kayak pemerintah, absen datang nggak, kemana tidak datang dia. Nah, ini kamu ini jenderal apa dai toh, jangan gitu. Sebelum musyawarah sudah puter, orang-orang lama itu sudah diputeri. Barangkali ada keperluan apa kita bantu sekemampuannya. Nanti waktu musyawarah sudah nongol semuanya. Absen itu juga ini karena ini yang nyuruh masyayikh itu harus diabsen juga. Nanti nggak jadi absen, diabsen juga. Tapi absen itu bukan mesti kayak sekolahan. Bulan datang, bukan. Gayanya absen tabligh ini tidak begitu. Kamu sudah harus hafal orang-orangnya itu. Oh semua datang, udah gitu aja. Kayak Rasulullah itu nggak pernah nulis tapi hafal gitu. Ini tiap datang malam markas
Al-Huda, Al-Muhajirin. Kok kayak Lanut Iswahyudi aja. Yang di absen itu cuma 3 orang, tapi absennya tuh satu masjid dengar semua. Nah. Jangan gitu, apalin orangnya itu. Jadi ngabsen itu bukan mesti kayak militer begitu, nanti lucu jadinya. Ini dakwah kok ini opo ya. Apalagi orang-orang baru, wah nanti awas jangan ke markas, nanti di markas di absen loh itu. Nah, malah jadi dakwah itu yang bijak itu loh malaikat, yang tiru-tiru para wali gitu loh modelnya itu, menang-menang tapi jalan gitu, jangan rame-rame tapi koyo mobil gogrek, gerak tapi malah orang melaku-melaku. Nah, bagaimana kita ini seng tapi jalan gitu loh. Nah, insya Allah malaikat. Nah, ya kita sekarang mau doa sama-sama. Hanya Allah yang bisa memahamkan kerja besar ini malaikat. Nah, terakhir amal infirodi kita harus kita jaga, sholat jamaah, zikir pagi petang, terutama tahajud kita. Baginda Nabi dikasih derajat menolong umat pakai syarat tahajud. Nah, diantaranya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jangan sampai tidak tahajud. Insyaallah malaikat.